Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kami percaya Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Berfirman buat kami Tuhan, biar mata kami fokus, telinga kami fokus, hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga kami mengambil pilihan dan keputusan untuk berubah. Dan kami mau firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Berfirman buat kami dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk buat yang ada di dalam gedung, dan shalom semuanya yang ada di rumah maupun yang ada dalam gedung ini. Apa kabar semua? Luar biasa tentunya, sehat semuanya, dan sebagian besar sudah vaksinasi, puji Tuhan. Saya bersyukur kita semua melewati fase-fase pandemi yang berlalu dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan mau masuk tahun yang kedua, dan sebentar lagi akan masuk tahun yang ketiga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang sinner to sin dalam artian yang
simple, saya hanya ambil dari kata sin, S dan S ya, supaya gampang, sinner to sin. Artinya begini, dari pendosa, orang yang biasa berbuat dosa, dari kata sin itu dosa, sinner pendosa, menjadi sin orang yang suci, orang yang kudus, orang yang dikuduskan. Berarti ada perubahan. Dari pendosa menjadi orang benar. Dulu pendosa, sekarang bisa jadi pendoa. Beda tipis. Orang berdosa biasanya jarang berdoa. Tetapi sekalipun banyak berdoa, masih bisa buat dosa. Banyak orang berdoa, doanya hanya untuk memuaskan nafsunya. Biar mati orang itu, biar terkutuk orang itu. Lah, orang berdoa kok macam begitu? Tentu kita nggak seperti itu. Amin. Nah, kita belajar beberapa hal dan ini tidak menyenangkan, ini tidak enak di telinga dan ini buat panas telinga dan mau nggak mau, pada akhirnya kita harus memilih dan memutuskan saya harus berubah. Setiap orang pernah melakukan dosa tentunya. Dan hari ini pun kita masih bisa buat dosa. Hari ini pun kita bisa tergoda untuk buat dosa. Bahkan di dalam gereja bisa buat dosa. Dan itu terjadi bukan baru kemarin, tapi dari ribuan tahun yang lalu. Orang-orang yang melayani di gereja itu bisa buat dosa. Bahkan di kemah pertemuan orang bisa buat dosa. Jadi jangan sampai kita berpikir orang yang di dalam gereja itu benar-benar sudah suci kudus tidak buat dosa lagi. Masih bisa. Nah, mengapa ada orang yang tinggal dan tenggelam di dalam dosa? Tinggal. Tidak mau keluar. Tetapi namanya tenggelam, dia nggak bisa keluar lagi. Sudah nyaman. Melakukan dosa itu enak. Awalnya takut-takut, lama-kelamaan nikmat. Makin lama makin nikmat. Sudah tahu itu jahat. Sudah tahu itu bejat. Tapi nggak mau keluar. Aku nggak mampu. Saudara, kalau kita berkata aku nggak mampu, kita semua nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampukan asal kita mau. Mau keluar. Mau bertobat. Nah, dari pendosa apakah bisa menjadi orang suci? Jawabannya, bisa nggak? Bisa. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Kita nggak mampu. Nah, bagaimana cara bertobat yang benar? Ini yang kita akan belajar bersama-sama. Simple. Praktis. Saudara bisa berkata, oh aku tahu hal itu. Tapi kuncinya adalah aku mau lakukan, aku mau berubah. Katakan aku mau berubah. Aku mau berubah. Nah, semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu kita telanjang. Kita tahu kita punya tabiat dosa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short, gagal. Semua orang telah berbuat dosa. Termasuk saya, termasuk saudara, kita semua telah berbuat dosa. Sekalipun kita banyak berdoa, bukan jaminan kita tidak bisa berbuat dosa. Di dalam ibadah kita bisa buat dosa. Di rumah kita bisa buat dosa. Pikiran kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Bukan pikiran kotor. Saudara, semua orang telah berbuat dosa. Saya telah berbuat dosa. Saudara sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan, saya menemukan dari kata dosa ini hamartia.
Saya hanya pakai dua kata Yunani. Dari kata hamartia, lalu ada kata hamartano dalam bahasa Yunani. Nah, ini artinya. Artinya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, itu mungkin sama dengan yang ketiga, tapi berbeda. Tidak mencapai sasaran. Kalau sasarannya 100, kita hanya 99. Itu namanya tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai finish. Kalau kerja tidak tuntas. Contoh orang bekerja. Begitu rasa nggak enak, pindah kerja. Nanti di tempat yang lain pun akan mengalami kasus yang sama, masalah yang sama, sampai kita tuntas. Setuju nggak setuju, saudara akan bisa pahami. Kenapa saya pindah tempat kerja terus, kok saya menghadapi masalah yang sama terus? Saudara mencoba untuk pindah, akan menghadapi masalah yang sama, bahkan nanti tekanannya makin berat. Karena yang lalu belum beres, yang baru tambah. Tidak tepat sasaran. Sasarannya harusnya di tengah angka 100, kita hanya mencapai 90. Itu namanya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, tidak titis, tidak tuntas, tidak selesai. Dan tidak mencapai sasaran berarti belum selesai. Makanya kita berdoa, waktu Tuhan panggil kita, semua tugas kita di bumi selesai. Sudah selesai, telah mengakhiri pertandingan iman. Waktu pulang ke rumah Bapa, kita semua sudah selesai. Dan mari kita juga berdoa, bila saya belum selesai di bumi ini, jangan dipanggil pulang dulu Tuhan. Tapi banyak orang berdoa demikian gak sadar kalau tugasnya belum selesai malah enak-enakan. Makanya dia lanjut usia, umur panjang, tapi sakit-sakitan. Mari kita berdoa, saya mau umur panjang, sehat, dan jadi berkat. Amin. Ada banyak orang lanjut usia, sakit-sakitan, bikin susah orang. Tapi kita mau lanjut usia, panjang umur, sehat, dan jadi berkat. Dan kalau sudah waktunya pulang, biar dipanggil Tuhan dengan cara yang enak. Keluarga sudah siap. Yang ketiga, dikatakan mencapai sasaran yang tidak semestinya. Ini bisa jadi begini. Melihat pekerjaannya orang lain, lalu kita ngerjakan pekerjaannya orang lain, tuntas. Karena kita suka pekerjaan itu. Tapi itu bukan tugas kita, itu dosa. Seringkali kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tugas kita, pekerjaan kita. Kalau nolong orang boleh, membantu boleh, tapi tugas utamanya harus tepat sasaran dan mencapai sasaran, bukan mencapai sasaran yang tidak semestinya. Tapi kita harus tahu, nanti saudara bisa catat Matius 1 ayat 21 dan Yohanes 1 ayat 29, konteks dosa ada dua. Bicara tentang keselamatan dan pengampunan dosa, semuanya berpusat kepada Yesus. Katakan, pusat hidup saya adalah Yesus. Pusat hidup saya adalah Yesus. Kalau saudara pusat hidupnya bukan Yesus, berarti yang lain, berarti saudara memberhalakan yang lain, mengilahkan yang lain. Tidak menganggap Tuhan sebagai Allah, tetapi menganggap yang lain sebagai Allah. Contoh, lebih berat pekerjaan, lebih berat tugas daripada Tuhan. Saya ulangi lagi, lebih memberatkan hobi, lebih memberatkan pekerjaan, lebih memberatkan tugas daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya beberapa hari ini saya bagikan
sharing firman dalam renungan yang singkat tentang firman. Firman. Bukan Koko Firman yang ini. Tapi firman, apakah kita sudah baca firman? Apakah kita sudah mendengar firman? Apakah kita sudah melakukan firman dengan baik, dengan benar? Karena kita ini kadang-kadang gak sungguh-sungguh dengan firman, gak hormat dengan firman. Nah ini arti dosa yang cukup panjang. Dosa artinya tidak mencapai sasaran. Kita tadi sudah jelas. Kebejatan, oh tahu. Pemberontakan itu berarti menentang Tuhan. Kesalahan, memilih jalan yang tidak benar. Tahu yang benar, pilih yang nggak benar. Ingat baik-baik, kalau kita tahu kebenaran dan kita tidak melakukannya itu dosa. Kita tahu berbuat baik, tapi kita pura-pura nggak tahu, itu pun dosa. Menunda-nunda pekerjaan itu juga. Bilang sama sebelahmu, malas juga dosa. Penyimpangan, kejahatan, ketaatan, keadaan tidak beriman. Tadi pagi bicara tentang iman. Ketekunan iman. Firman bilang begini, walaupun iman sebesar biji sesawi. Sebenarnya artinya sekecil biji sesawi. Saya pernah bawa biji sesawi dari Israel, itu seperti pasir, kecil. Sekalipun kecil, kalau besar, itu cepat. Dia bisa besar sekali, pohon yang besar. Dari yang kecil bisa besar. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengukur iman kita. Ukuran iman kita hanya Tuhan yang tahu. Sebab setiap orang punya kekuatan masing-masing, ukuran iman yang berbeda. Masalah yang Pak Agus hadapi, Clary hadapi, berbeda dengan saya. Dan semuanya Tuhan mampukan untuk melewati masalah-masalah itu. Kemudian, dikatakan lagi, perbuatan jahat, pelanggaran terhadap hukum, kebodohan. Berarti Tuhan itu menciptakan kita pintar, pandai. Kalau bodoh, itu kesalahan kita. Hai para orang tua, stop berkata kepada anak-anak kita, kamu bodoh, kamu goblok. Ketika mulut kita berkata demikian, kita sedang menciptakan anak kita seperti itu. Kita berkata kepada anak kita yang hari-hari ini nilainya kurang baik. Mungkin kalau ada yang sudah melihat nilai anaknya, mulai berkata, kamu pintar, kamu harus lebih rajin, kamu harus benar-benar takut Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Saya percaya, orang yang bodoh menurut manusia, simple, sederhana menurut manusia, tapi kalau mengandalkan Tuhan, diberi hikmat. Dan dia bukan hanya berhikmat, dia juga akan pintar di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Artinya begini, di luar Tuhan, kita nggak mampu. Jadi harusnya kita makin sadar, tanpa Tuhan saya ini goblok, tanpa Tuhan saya bodoh, tanpa Tuhan saya mudah ditipu, tanpa Tuhan saya mudah dibully, tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa, tanpa Tuhan saya nol. Kesengajaan meninggalkan jalan kebenaran. Tahu bisa beribadah, tapi ada godaan, ajakan. Lalu kita berkata, wah aku sebetulnya bisa datang ke gereja, datang ibadah onsite, tapi karena ada ajakan teman, ya apa boleh buat, aku akan pergi bersama teman, nanti aku akan lihat secara online. Ketika saudara mengutamakan orang lain
daripada Tuhan, itu pun namanya Itu pun namanya mau bilang dosa kok rasanya takut. Itu dosa. Saya mau belajar prioritaskan ibadah. 1 jam. Bilang sama temanmu, nanti setelah jam 6 kita pergi. Sorry, aku ibadah dulu. Mengutamakan Tuhan, itu yang benar. Tapi waktu kita mengesampingkan Tuhan, itu dosa. Kita memberhalakan teman kita, memberhalakan hubungan dengan orang lain. Takut kepada manusia itu pun juga dosa. Takut dipecat, takut dikurangi gaji, takut direndahkan. Takut kepada manusia itu pun dosa. Saudara, kita teruskan. Tolong dibantu. Ya. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4, baca sama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya mau tanya, kita melanggar hukum Allah biasanya sengaja atau nggak sengaja? Jujur dengan saya, banyak sengajanya atau banyak nggak sengajanya? Tapi doanya, ya Tuhan, Engkau baik. Ampuni dosa saya baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Itu lahir dari hatimu? Atau ikut-ikutan doa tetangga? Tahu itu dosa, itu melanggar hukum Allah, kita lakukan. Memang gak enak kalau khotbah tentang dosa. Tapi lebih baik saya ngomong apa adanya daripada saudara titik. Karena ini, banyak orang memilih, nggak bisa milih. Kita harus milih, takut Tuhan atau takut neraka. Siapa yang di sini punya cita-cita? Muda, kaya raya, tua foya-foya, mati masuk. Siapa yang pengen mati masuk surga? Saya nggak perlu yang demikian. Yang saya harus tekankan begini, saya dari surga dan saya akan kembali ke surga. Saya tahu rumah saya di surga, saya pasti akan kembali ke surga karena saya punya jaminan pasti. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup. Barang siapa percaya kepadanya, benar, tidak binasa, beroleh kehidupan kekal, lewat jalan kebenaran dan hidup Yesus. Masalahnya banyak orang nggak takut Tuhan, tapi takut neraka. Konteksnya benar, banyak orang takut neraka. Makanya aku pengen masuk surga, pengen. Padahal Tuhan sudah beri jaminan buat kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamat, jaminan kita masuk surga. Koma. Oh, kalau cuman itu titik enak, koma. Jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, lakukan kebenaran. Nah, banyak orang takut neraka. Nah, kita lihat. Takut Tuhan itu benci dosa. That's it. Titik. Katakan sama-sama dengan saya, takut Tuhan adalah benci dosa. Tanya sebelahmu, kamu benci dosa enggak? Yang pacaran, takut Tuhan atau takut neraka? Yang sudah nikah, takut Tuhan atau takut neraka? Sebab yang takut neraka ini gini, tetap cinta dosa, namun takut akibat dosa.
Duh, kalau aku nanti masuk neraka gimana ya? Duh, ampuni saya Tuhan, saya nyesel. Saya bertobat, tapi tobatnya tobat model tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Tomat lagi, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, itu namanya takut neraka. Pertanyaan saya, yang dalam gedung ini, Anda takut Tuhan atau takut neraka? Hah? Takut neraka? Takut Tuhan atau takut neraka? Takut Tuhan. Berarti sama dengan benci dosa. Saya cukup khotbah sekali, dan saya yakin saudara ingat. Kalau yang namanya takut neraka, cinta dosa, tapi takut akibat dosa. Setiap orang kudus, setiap orang suci punya masa lalu, dan setiap orang pendosa punya masa depan. Kita punya masa lalu semua. Setiap masa lalu yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, sudah dihapus. Dan Tuhan tidak mengingat-ingatnya lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampunimu dan melupakan segala dosa dan pelanggaran serta kesalahanmu. Amin. Jadi kalau ada yang menuduhmu masa lalumu, mengingatkan masa lalumu, dan kau tahu itu sudah kau akui di hadapan Tuhan, finish, selesai. Masa laluku sudah berlalu, aku punya masa depan. Sekarang kita lihat langkah pertobatan. Kita dulu pendosa, sinner, sekarang ada langkah pertobatan. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak mau kita binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya sekarang memberikan ilustrasi, saya berjalan ke sana. Itu dosa, saya berjalan. Tapi yang namanya bertobat, metanoia, berbalik. Katakan, saya mau berbalik. Saya mau bertobat. Artinya orang yang bertobat, dia meninggalkan dosa. Dia nggak akan datang lagi kepada dosa. Sekali lagi, saya pendosa. Saya melihat itu dosa. Saya belum bertobat, saya datangi itu dosa. Saya mau berubah, tapi saya tidak mampu. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya diajak berbalik, bertobat. Ketika saya bertobat, saya berjalan meninggalkan dosa. Bukan berbalik badannya, tapi jalannya mundur sambil lihat ke belakang. Sambil tengok. Halo? Pertobatan yang semu, badannya balik, tapi matanya masih lihat ke belakang. Nggih nopo nggih? Ya atau ya? Langkah pertobatan, sadari dosa. Termasuk saya yang berkhotbah, kalau saya punya niat nyindir orang, nembak orang, itu dosa. Saya nggak punya niat begitu. Saya mau sampaikan ini supaya kita jangan sampai ditipu iblis. Sekali lagi, kalau saya nyindir orang, nembak orang, itu dosa. Gak usah nembak, bilang firman aja. Ngomongin firman aja, sadari dosa. Hati saya langsung tahu ketika saya ngomong itu, dari diri saya, dari daging saya, atau dari Roh Kudus. Sadari. Waktu kita sadar, kita bisa menyesal. Yudas menyesal, tapi dia tidak bertobat. Beda dengan Petrus. Petrus menyesal. Dia juga mengaku, aku salah. Dan bukan itu saja,
Dia memutuskan untuk menanggalkan dan meninggalkan dosa. Petrus itu bejat. Petrus itu pengkhianat. Petrus itu murtad. Dia bergaul dengan Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan. Dia sama dengan Yudas. Hanya Yudas hanya menyesal dan mati bunuh diri. Tapi yang namanya Petrus, dia tahu, aku harus menanggalkan dosaku. Aku bejat, aku harus balik kepada Tuhan. Melangkah berbalik kepada Tuhan dan kebenarannya. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Sadari dosa, sesali dosa, mengaku dosa, putuskan untuk menanggalkan dan meninggalkan dosa. Yang terakhir, melangkah berbalik kepada Tuhan dan kebenarannya. Amin. Mau? Hamba berdoa ya Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kami masing-masing, menegur kami, mengingatkan kami. Ketika kami punya niat dosa, Roh Kudus tegur kami dalam nama Yesus. Nah, kemudian kita punya hidup baru. Jadi yang namanya hidup baru itu bukan ketika selamat menempuh hidup baru. Itu namanya memiliki keluarga baru. Yang namanya hidup baru Roma 3 ayat 24. Baca sama-sama. Dan oleh kasih karunia telah benarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. And are justified by His grace as a gift, hadiah, through the redemption that is in Christ Jesus. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mau hidup baru? Ibadahnya pun beda. Sekalipun pakai HP, tidak whatsappan dengan orang yang di luar. Lagi ibadah, ya nggak main game. Fokus benar-benar ibadah. Hati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Percaya selama 1 jam kita ibadah, apapun yang terjadi di luar kontrol kita, Tuhan pegang kontrol. Bisnis kita, tinggalin dulu 1 jam. Keluarga kita kalau memang nggak bisa bareng, tinggalin dulu 1 jam. Tuhan kontrol. Kita lihat hidup baru. Hidup lama kita tinggalkan. Dulu kita berkubang di dalam dosa, gaya hidupnya lama, sekarang gaya hidup baru, berbalik. Beda, komunitasnya baru, lingkungannya baru. Kita diomongin sama mereka, teman-teman yang suka bikin dosa dulu, kamu murtad, kamu sok suci. Gak apa-apa, kita gak sok suci, kita sudah disucikan. Kita sudah dikuduskan, tapi masih bisa buat dosa. Oleh sebab itu jangan bergaul lagi. Jangan bergaul lagi dengan mereka. Wah, gimana Pak? Saya nggak bergaul dengan mereka. Lah, saya nggak bisa berbisnis dong. Ganti. Kalau kita berani memilih dan memutuskan meninggalkan komunitas lama, Tuhan pasti berikan komunitas yang baru. Tuhan pasti bisa berkati dengan cara yang baru, bukan pakai caramu. Cara kita terbatas, cara Tuhan tidak pernah terbatas. Aneh kan? Di tengah pandemi begini, ada yang terpuruk, ada yang bangkrut. Tetapi di tengah pandemi, ada yang makin diberkati, makin luar biasa. Mengapa kita harus hidup baru? Karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Terima grace. Kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sadari kita sudah diampuni dan cara kita membalas kasih karunia Tuhan, tanggalkan dan tinggalkan dosa.
Dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita berkata, aku orang benar. Katakan bersama-sama dengan saya, aku orang benar. Bukan oleh kebenaranku. Sekali lagi, aku orang benar. Bukan karena kebenaranku, tetapi karena kebenaran Yesus Kristus. Amin. Oh, pakai kebenaran kita, standarnya nggak jelas. Standar Yesus jelas, Alkitab. Back to Bible. Kembali kepada firman. Hidup baru dalam Roma 6 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Jadi waktu dibaptis, masuk dalam air, kita ini mati, dikuburkan. Waktu keluar dari air, kita hidup baru. Amin. Hidup baru. Dan bagaimana memiliki hidup yang baru? Tinggalkan hidup lama. Galatia 5, 19-21. Saya mau bilang, sekalipun kita masih daging, tetapi kita tidak hidup dalam daging. Coba cubit sendiri tanganmu. Masih sakit nggak? Itu daging kita. Tapi kita nggak hidup dalam kedagingan. Karena kita mau mengenakan hidup yang baru. Galatia 5 ayat 22 dan 23 bicara tentang buah roh. Buah roh. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sabaran. Ada dalam hidup kita. Mau? Nanti baca dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Hidup dalam daging itu nyata. Lihat orang berhasil kita iri, kita curiga. Lihat orang diberkati, kita curiga. Karena konsep pikir kita kalau diberkati punya rumah, punya tanah, punya mobil. Padahal ada banyak orang gak punya rumah, gak punya tanah, gak punya mobil, bahagia hidupnya, tenang, gak punya hutang. Jadi jangan pikir orang yang punya banyak kendaraan dan lain sebagainya itu kaya raya. Belum tentu kaya raya. Karena saudara konsepnya orang diberkati itu punya benda jasmani. Orang diberkati itu bukan seperti itu. Orang diberkati adalah sadar hidupnya miliknya Tuhan. Tuhan yang punya langit dan bumi. Kita menikmati berkat. Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang kaya. Orang yang suka bersungut-sungut, dia adalah orang yang miskin. Merasa kurang terus. Mobil 1 kurang, mobil 2 kurang, mobil 3 kurang, istri 1 kurang. Kurang ajar. Who are you? Siapa kamu? Siapa Anda? Apakah Anda pendosa? Apakah Anda orang suci? Orang suci di sini adalah orang yang sudah disucikan, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dilayakkan. Jadi hari ini kalau kita benar, bukan karena kebenaran kita. Kita suci bukan karena kesucian kita. Kalau ada orang berkata, kamu sok suci, gak usah digubris. Karena kita memang sudah disucikan. Dia ingin kita kembali kepada dosa. Kembali pada dosa, itu keinginan mereka. Tapi kita mau hidup benar. Amin? Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Yesus, kami dulu pendosa. Kami sadar, kami mau berubah. Dan hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang secara tidak sengaja menyaksikan ibadah ini. Dan mereka sadar mereka berbuat dosa. Mereka sadar mereka tidak mampu keluar dari dosa, tapi mereka mau. Hamba berdoa sekarang, Bapa, dalam nama Yesus, setiap orang yang mau keluar dari kubangan dosa, Tuhan mampukan
dengan menerima Yesus sebagai Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan laknat dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kehidupan lama, biarlah kehidupan baru ada pada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mampukan, Roh Kudus jamah hati mereka. Yang sedang sakit hari ini Tuhan menjamah mereka, memulihkan. Yang sedang sakit hati, kecewa, kepahitan, Tuhan menjamah hatinya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami benar-benar mau menanggalkan dosa, meninggalkan dosa. Sekalipun kami tahu kami masih bisa berbuat dosa, namun mampukan kami ya Tuhan untuk lebih fokus kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam beribadah, dalam bekerja, dan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau benar-benar melakukan firman-Mu dengan benar, dengan lurus. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menambahkan usia yang baru, kekuatan baru, hikmat yang baru. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai karyawan pengusaha maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani, bergiat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan setiap hari. Di dalam protokol kesehatan Tuhan menjaga melindungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kami masing-masing dan kami mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Kami berdoa buat bangsa negeri kami Indonesia. Turunkan berkat-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Beberapa daerah meningkat orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Hamba berdoa, biarlah kami semua makin sadar menjaga protokol kesehatan dan penyebaran vaksin COVID-19 dari hari ke hari makin merata. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah menabur persembahan lewat persembahan online maupun lewat kotak di gedung ini. Tuhan sudah memberkati kami. Dan sore hari ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu yang terbaik Tuhan buat kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah jam 8 dan jam 5 pagi dan 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Yang siap menari buat Tuhan, mulai lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku,
ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancanganmu, pikiranmu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku, ku berdiri teguh dalam-Mu. Sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.